Barang-barang tersebut didistribusikan ke 5.000 rumah sakit dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Beliau meyakini bahwasanya pandemi COVID-19 ini adalah isyarat dari Allah untuk mengembalikan titipannya. Halo sahabat Quran, nama saya Muhammad Amna Hamdallah. Di video kali ini kita akan bahas 5 fakta unik dari seseorang. Penasaran kan? Tonton sampai habis, oke? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Tapi kadang ada beberapa orang yang memiliki cerita menarik dan kadang tak pernah terpikir di benak orang lain. Di zaman ini ada salah satu orang yang sangat hebat. Dia adalah Koh Stephen Indra Wibowo. Dia sering menyebut dirinya sendiri dengan panggilan Sang Pemulung Kebaikan. Semua orang tahu sosok hebat beliau. Beliau adalah sosok orang yang banyak berkontribusi untuk negara dan umat. Salah satu ucapan yang paling terkenal dari beliau itu adalah hidup menunggu mati, kerja menunggu waktu sholat. Wow, luar biasa kata-katanya. Dan ucapan itu tidak hanya diucapkan sekedar ucapan, melainkan prinsip itu dia aplikasikan dengan sikap kehidupannya dia sehari-hari. Nah, berikut 5 fakta unik tentang Koh Stephen Indra Wibowo. Yang pertama, alasan beliau masuk Islam. Ada yang unik dalam kisah masuk Islamnya seorang Koh Stephen Indra Wibowo ini. Apa sih alasan yang membuat Koh Stephen ini masuk Islam? Alasannya sangat simpel, hanya karena iseng penasaran. Saat itu beliau terheran-heran dengan adanya satu komando yang bisa menggerakkan semuanya, yang bisa menggerakkan 100% jamaahnya. Rupanya hal itu adalah sholat. Di keyakinan beliau yang dulu tidak pernah terbayang, tidak pernah ada satu komando yang bisa menggerakkan 100% jamaahnya. Setelah mempelajari lebih dalam, Koh Stephen ini dia sangat tertarik. Ternyata Islam mengatur seluruhnya dari A sampai Z. Bahkan dia juga mendapati aturan dalam Islam ini mengatur sampai setelah mati pun. Dengan rasa penasarannya itu, di tahun 2000 Koh Stephen Indra Wibowo ini menyatakan masuk Islam. Allahu Akbar. Yang kedua, mendirikan Mu'alaf Center. Di tahun 2003, beliau mulai membangun jaringan di Yahoo Group. Kemudian pada 2004, beliau menggunakan website dengan situs www.mualaf.com atau sering dikenal dengan Mu'alaf Center. Hal itu untuk memperluas komunikasi dengan orang-orang. Beliau menjelaskan bahwasanya Mu'alaf Center ini bergerak dalam dakwah ke pedalaman. Yang ketiga, 5.800 tentara Israel masuk Islam. Mu'alaf Center ini berkembang sampai di 131 negara termasuk di Israel. Yang terakhir di mana? Yang terakhir di Israel. Yang terakhir kita bangun di Israel, di Haifa. Kita bangun di kota kecil itu, kota pendidikannya di Israel. Ya. 2012 kami masuk Israel ditolak. 2013 bikin izin, Allah gampangkan lewat PBB. 2014 kita bangun di sana. Sampai hari ini udah 5.800 lebih yang masuk Islam. Beliau punya pemikiran, kita punya Mu'alaf Center, kita dirikan Mu'alaf Center di sana. Kebaikan yang amat sangat luar biasa. 4. Mensedekahkan semua hartanya. Semasa hidupnya, Mu'alaf asal Yogyakarta ini sering membagikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Hal yang paling tak terduga adalah beliau menjual semua aset yang dia miliki untuk kemanusiaan saat pandemi COVID. Dari menjual aset yang dia miliki, terkumpul 12 miliar rupiah. Sedikit atau banyak?
Kadang kita mau sedekah di kotak amal masjid aja 10.000 itu berat. Bagaimana dengan Coach Stephen ini? Aset-aset yang dia jual meliputi 2 rumah, 7 mobil, dan 3 moge pribadinya. Saat awal pandemi COVID-19, uang hasil penjualannya itu dia alokasikan untuk membeli lebih dari 40.000 baju hazmat dan sarung tangan bedah, 150.000 masker, dan 80.000 hand sanitizer. Barang-barang tersebut didistribusikan ke 5.000 rumah sakit dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Beliau meyakini bahwasanya pandemi COVID-19 ini adalah isyarat dari Allah untuk mengembalikan titipannya. 5. Mengislamkan satu kampung. Dalam sebuah channel YouTube-nya, Coach Stephen bersama tim berangkat ke sebuah dusun di Boyolali, Jawa Tengah yang terletak di Gunung Merbabu. Beliau bersama tim berangkat ke dusun tersebut untuk mendakwakan Islam sekaligus menjadi saksi atas kesyahadatannya satu kampung tersebut. Ceritanya memang di desa tersebut sempat terjadi gerakan pemurtadan. Alhamdulillah dengan program ini warga dusun Tumut kembali menjadi muslim. Proses syahadat ini Coach Stephen dibantu oleh rekannya yaitu Mas Ari Untung. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana tanggapan kamu? Semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi soleh. Semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi sukses. Semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi apa yang dia mau. Tapi itu perlu dibuktikan dengan kesungguh-sungguhan dan seberapa yakin kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merencanakan, Allah yang menakdirkan. Oke sahabat Quran, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Amna Abdallah pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.